Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kepada siswa-siswa INIS SMP Putra Cibinong, khususnya kelas 7 ya. Di pekan PJJ kali ini, di pertemuan ketiga kita akan membahas masih soal-soal tentang segitiga dan segi empat ya. Demi mempersiapkan persiapan UH. Insya Allah pekan depan antum masuk, kita akan melaksanakan UH, maka wajib bagi antum untuk latihan membahas soal serta murojaah ya. Murojaah. Nah, ini salah satu bentuk kita murojaah. Nanti bisa antum lihat juga videonya ya. Diulang-ulang, bisa diulang-ulang. Jangan lupa untuk subscribe ya channel Ustadz ya, Akademi Milimeter ya. Di subscribe dan di like. Segitiga dan segi empat. Oke, di soal yang pertama kita di sini akan disajikan bangun datar gabungan. Nah, bangun datar gabungan di sini ada segitiga dan segi empat. Lalu yang ditanya di sini adalah keliling ya. Keliling yang ditanyakan pada soal ini. Perhatikan gambar bangun yang terdiri dari jajar genjang. Nah, sudah disebutkan, bangunnya adalah jajar genjang dan segitiga siku-siku ya. Ini tanda siku-siku. Nah, lalu gimana cara kita menghitung keliling? Seperti yang sudah kalian ketahui ya, selain dengan rumus, bangun apapun ya, kelilingnya bisa langsung kalian cari dengan apa? Dengan menjumlahkan ya. Keliling itu menjumlahkan semua sisinya. Yang disebut sisi itu yang di pinggir ya. Yang disebut sisi itu yang di pinggir. Nah, jadi ini yang di pinggir ini adalah sisi, 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 dan sisi. Nah, kalau untuk garis putus-putus yang di tengah ini tidak disebut sisi. Kenapa? Karena dia ada di tengah-tengah atau ada di dalam bangun datarnya. Namanya sisi itu ada di pinggir ya. Oke, kalau kita cek lagi di sini ya. Di sini sudah ada sisi yang diketahui. Dari segitiga ada 39 cm. Ini adalah sisi miring dari segitiganya. Lalu di salah satu sisinya lagi ada 15 cm. Lalu di sisi segitiga yang satu lagi, ini tidak diketahui. Sementara panjang ini sama dengan sisi jajar genjang yang atas. Berarti harus kita cari ya. Kita anggap aja di sini X, ini juga X ya. Bagaimana cara mencari X-nya? Kita menggunakan Pitagoras. Walaupun antum belum mempelajari Pitagoras ya, nggak apa-apa ya. Kita hitung Pitagorasnya. Jadi X sama dengan ya. Karena dia bukan sisi miring X-nya, maka Pitagorasnya adalah 39 kuadrat dikurang 15 kuadrat. Berapa 39 kuadrat? 1521 ya. Dikurangi 15 kuadrat itu 225. Nah, kita kurangkan terlebih dahulu. Hasilnya adalah 1296. Berapa akar dari 1296 ya? Di sini antum harus mencari ya. Mencari berapa kuadrat yang hasilnya 1296. Nah, sebenarnya di sini sudah dekat ya nih. Di sini antum lihat bahwa 39 kuadrat itu 1521. Berarti 1296 itu mendekati 39. Gimana cara mudahnya? Cara mudahnya antum lihat angka belakang ya. 9 kalau dikuadratin itu 81, angka belakangnya 1. Nah, sekarang berapa kuadrat yang angka belakangnya 6? Jawabannya bisa 34 kuadrat atau 36 kuadrat. Nah, sementara kalau kita perhatikan yang mendekati itu adalah 36 kuadrat ya. 36 kuadrat.
Nanti antum bisa cek sendiri, dihitung ya, susun ke bawah. Apakah benar 36 kuadrat itu 1296? Jadi di sini 36. Kita sudah mengetahui bahwa X-nya itu 36 ya. Di sini juga sama 36. Sekarang kita masukkan ya. Kita masukkan semua sisinya ke keliling ya. Tinggal kita jumlahkan semuanya. Pertama ada 39 ditambah 15 ditambah lagi, ini juga sama 15 ya. Karena ada tandanya ya, nih ada tandanya. Ditambah lagi di sini 36. Ditambah lagi di sini sama karena sifat dari jajar genjang. Sisi yang berhadapan sama panjang ya. Tambah 15 lagi. Maka jika kita jumlahkan ya. Di sini 15 tambah 15 tambah 15 adalah 45 ya. 39 ditambah 36 adalah 75. 45 ditambah 75 hasilnya adalah 120 cm. Ini adalah hasil keliling dari bangun datar gabungan yang ada di soal. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Di sini ada ruangan, sebuah aula dengan panjang 21 meter dan lebar 15 meter akan ditutupi dengan ubin berukuran 30 cm kali 30 cm. Yang jadi pertanyaan adalah banyaknya ubin ya. Banyaknya ubin yang diperlukan untuk menutup semua lantai aula. Nah, kita ilustrasikan nih, ada ruangan ya. Ada ruangan. Ini tampak atas ya ruangannya ya. Ruangannya tampak atas. Kalau antum masang ubin, itu masangnya di pinggir ya. Di pinggir nih. Atau di tengah-tengah nih. Mengisi ruangan. Nah, yang pasti ubin itu taruhnya di tengah-tengah ya. Semua lantainya diisi pakai ubin ya. Berarti apa yang kita cari? Yang kita cari adalah luas. Luas. Lalu, bagaimana cara mencari banyak ubin? Caranya mudah sekali. Caranya luas ruangan antum bagi dengan luas ubin. Ya, luas ruangan dibagi dengan luas ubin. Berapa luas ruangannya? Tinggal dimasukkan ukuran dari ruangannya. 21 meter dikali 15 meter. Dibagi ukuran dari ubinnya 30 cm dikali 30 cm. Nah, jika kita perhatikan di sini ukurannya masih berbeda. Lalu bagaimana? Harus kita samakan terlebih dahulu ya. Harus kita samakan terlebih dahulu. Maka di sini mana yang harus kita rubah? Lebih enak meter ke sentimeter ya. Meter ke sentimeter. Atau lebih enak kebalikannya. Meter ke sentimeter ke meter. Nah, yang lebih enak itu adalah yang lebih enak itu adalah meter ke sentimeter. Karena kalau meter ke sentimeter itu dikali ya. Jadi 21 dikali 100 supaya menjadi sentimeter. Lalu dikali lagi ada 15 dikali 100 supaya menjadi sentimeter ya. Jadi di sini dari 21 meter supaya menjadi sentimeter kita kali 100. Dari 15 meter supaya jadi sentimeter dikali 100 ya. Lalu untuk yang bawahnya, ukuran ubinnya atau luas ubinnya, ini tidak perlu kita rubah ya. Jadi langsung aja 30 kali 30. Gimana langkah pengerjaan selanjutnya? Tinggal kita coret-coret. Pertama nolnya bisa kita coret. 1, 1, 1 lagi, 1 lagi. Nah gitu ya. Mana lagi yang bisa kita coret? 15 bisa kita bagi 3, yaitu 5. Dan 21 bisa kita bagi 3 juga, yaitu 7. Maka di sini sudah terlihat ya.
7 dikali 5, 35. Sementara nolnya masih ada 2 nih ya. Jadi tambahin nolnya 2, maka 3.500 ubin yang diperlukan. Oke. Ini jawaban untuk nomor 2 ini ya. Selanjutnya, sebuah taman berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 32 meter dan lebar 24 meter ya. meter dan 24 meter. Di sekeliling, nah nih disebutkan keliling, berarti kita akan mencari keliling. Di sekeliling taman akan dipasang lampu dengan jarak antar lampu 4 meter ya. Ini kalau kita ilustrasikan lagi ya. Matematika itu katanya abstrak. Berarti supaya menjadi real ya, kita ilustrasikan. Anggap aja ini ada taman ya, berbentuk persegi panjang ya. Di sekeliling taman akan dipasang lampu. Berarti gini, misalkan di pojok sini kita pasang lampu nih ya. Nah, terus dipasang lampu lagi. 4 meter jaraknya ya. Ini jaraknya 4 meter dari sini ke sini, jaraknya 4 meter. Terus dipasang lampu lagi setiap 4 meter ya. Begitu seterusnya. Ke sini juga sama ya. Dipasang lampu lagi setiap 4 meter. Nah, artinya apa? Artinya kita mencari keliling dari taman tersebut, lalu nanti dibagi 4. Karena jaraknya 4 meter ya. Langsung aja kita hitung keliling sama dengan keliling persegi panjang. Mau pakai rumus boleh. 2 dikali panjang tambah lebar. Kita masukkan angkanya. 2 dikali panjang. Masukkan angkanya ya. 2 dikali panjangnya 32. Ditambah lebarnya 24. Jadi 2 dikali 32 ditambah 24 adalah 56. 2 dikali 56, 112 meter. Nah, lalu tinggal kita hitung, maka banyak lampu sama dengan 112 meter dibagi 4 meter. Ya. Berapakah 112 dibagi 4? Nah, masih ingat cara membagi ya? 4 dikali berapa yang mendekati 11? 4 dikali 2. 4 dikali 2 itu 8. Maka sisanya 3. Lalu di sini ada 2. Kita naikkan 2. 32 dibagi 4 adalah 8. Jadi hasilnya adalah 28 lampu ya. Ini hasil untuk soal ini. Nah, lalu di sini sebenarnya kalian bisa juga pakai cara langsung ya. Jadi banyak lampu, tadi di awal sudah kita ketahui bahwa banyak lampu itu keliling dibagi jaraknya ya. Keliling dibagi jarak. Jadi langsung aja kita hitung atau kita bagi ya, tidak perlu hitung keliling dulu baru dibagi lampu. Jadi kelilingnya tadi kita masukkan angkanya 2 dikali 32 tambah 24 dibagi 4. Nah, sebenarnya sama saja ya. Hanya nanti kita lebih mudah karena angkanya tidak terlanjur besar seperti ini. Jadi 2 dikali ini tadi jumlahnya 56 dibagi 4. Nah, di sini bisa langsung kita coret ya. 2 sama 4 sama-sama dibagi 2, di sini 1, di sini 2. 56 dibagi 2 adalah 28. Nah, tuh. Terlihat ya. Lebih mudah. Karena kita langsung membagi. Soal selanjutnya. Sebuah belah ketupat KLMN dengan diagonal KM 24 cm, jika luas belah ketupat 384 cm persegi, berapakah keliling belah ketupat tersebut?
Oke, kita gambar terlebih dahulu ya. Belah ketupat. Gimana cara gambar belah ketupat? Kita bikin dulu diagonalnya ya. Kita bikin dulu diagonalnya. Nah, setelah diagonalnya dibuat, tinggal kita hubungkan pinggir-pinggirnya ya. Nah, kita hubungkan sisi-sisinya. Nah, ini adalah belah ketupat ya. Kalian harus ingat bahwa belah ketupat semua sisinya sama panjang. Kalau di sini kita masukkan KM ya. Kita kasih huruf terlebih dahulu K, L, M, N. Dari K ke M itu 24 cm. Kalau kita taruh ya. Nah, ini dari K ke M itu panjangnya 24 cm. Karena diagonalnya berpotongan, kita bagi 2. Jadi di sini 12, di sini 12. Oke. Jika luas belah ketupatnya sudah diketahui ya. Ini KM. Dan luas belah ketupatnya nih. Apa rumus dari luas belah ketupat? Luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2 ya. Diagonal satunya kita sudah tahu 24 km dikali D2 dibagi 2. Luasnya juga kita sudah tahu 384. Ini kalau kita bagi 2, 24 dibagi 2, 12. Jadi 12 dikali D2 sama dengan 384. Maka D2 sama dengan kali pindah ruas menjadi bagi 12. D2 adalah, nah kita hitung lagi ya pembagian. 12 kali berapa mendekati 38? 12 kali 3. 12 kali 3 berapa? 36. Sisanya 2. Di sini masih ada 4, maka 24 dibagi 12 adalah 2 ya. Kita dapat panjang D2-nya itu 32 cm. Nah, berarti di sini ya, kita tahu nih, panjang LN ya, ini panjang LN 32 cm. Maka di sini 32-nya kita bagi 2. Jadi 16 sama 16. Ustadz, kok itu 16-nya lebih pendek dari 12 ya? Ya, karena tadi kan kita belum tahu ukurannya ya. Kita belum tahu, kita sudah membuat terlebih dahulu tanpa mengetahui ukurannya. Nggak apa-apa ya. Yang penting kita lihat angkanya. Oke, maka di sini untuk mencari keliling ya. Untuk mencari keliling, kamu harus menghitung sisi-sisinya. Nah, gimana cara menghitung sisinya? Berarti Pythagoras lagi ya. Nih, kita pakai segitiga siku-siku. Kalau kita pindahkan gambarnya segitiga siku-siku nih ya. Nah, anggap aja seperti ini tadi ya. Kita pindahkan di sini 16, di sini 12. Siku-siku. Nah, kita mencari sisi miring ini ya. Ini sisi dari belah ketupat adalah sisi miring. Kenapa sisi miring? Karena dia ada di depan sudut siku ya. Dia ada di depan sudut siku-siku nih. Ini sudut siku-siku ya. Ini depannya. Gimana caranya? Caranya Pythagoras seperti tadi tapi ditambah ya. Seperti soal sebelumnya. Jadi 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berapa 16 kuadrat? 256 ditambah 12 kuadrat 144. Jumlahnya adalah 400. Akar dari 400 20.
Nah, kita sudah dapat bahwa sisi dari belah ketupat tersebut adalah 20 cm. Semuanya sama. Tinggal kita hitung keliling. Keliling sama dengan 4 kali sisi. Karena semua sisinya panjangnya sama. 4 kali 20 cm sama dengan 80 cm. Oke. Soal selanjutnya. Ya, di sini ada bangun gabungan lagi ya. Ada bangun gabungan lagi. Bangun gabungan. Bagaimana untuk bangun gabungan ini ya? Kalau tadi ditanya keliling, nah sekarang berbeda. Yang ditanya adalah luas bangun. Caranya tetap sama ya, seperti yang kemarin ya. Pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas ya, luas bangun gabungan. Nah, ini tinggal kita potong-potong. Nah, di sini sebenarnya udah terlihat ya. Sudah terlihat, nggak perlu dipotong-potong ya. Sudah terlihat bangunnya apa aja. Di sini ada jajar genjang. Dan ada layang-layang ya. Ini adalah layang-layang. Berarti kita harus mencari luas dari jajar genjang dan luas dari layang-layang. Coba kita tulis dulu. Apa rumus dari luas jajar genjang? Rumus luas jajar genjang adalah alas kali tinggi ya. Lalu apa rumus dari luas layang-layang? Rumus luas layang-layang adalah seperti belah ketupat, diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2 ya. Itu adalah rumusnya. Tinggal kita masukkan ya. Apakah semuanya sudah diketahui tinggi dan sisi-sisinya ya? Kita perhatikan lagi di sini. Oke, jadi di sini diketahui OC ya. Jangan lupa dibaca soalnya. Diketahui OC. OC-nya 6 cm. Nah, di sini di sini sebenarnya ada O ya. Di sini adalah titik O. Berarti di sini 6 cm. Nah, lagi-lagi ternyata kita ketemu sama Pitagoras ya. Nah, seharusnya kalau untuk soal ini untuk kelas 7 ya, Pitagorasnya dihilangkan. Nah, untuk mempersingkat waktu ya, tadi kalian sudah Ustadz ajarin gimana cara menghitung Pitagoras. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung aja Ustadz kasih angka-angkanya. Jadi sebenarnya di sini itu 8. Loh, kok Ustadz bisa tahu di situ 8 belum dihitung? Iya, ada cara cepatnya. Nanti kalau kalian mau tahu boleh komen di bawah ini ya. Oke, lalu di sini Pitagoras lagi nih. Pitagoras lagi ya. Segitiga yang tinggi ini Pitagoras lagi. Berapa di sini? Di sini adalah 15 ya. Oke, jadi nanti ada triple Pitagoras yang dihafal atau ada rumus-rumus atau cara cerdas. Tinggal kita masukkan di sini ya. Di sini juga 8, kita masukkan ke rumus luasnya masing-masing. Yang pertama, kita hitung luas jajar genjang. Luas jajar genjang alas dikali tinggi. Kita masukkan angkanya, alasnya itu 20. Ini ya, ini alasnya. Dikali tingginya. Tingginya itu yang ini, yang 15. Ingat bahwa alas dan tinggi harus siku. Berapa 20 kali 15? Adalah 300 cm persegi. Lalu kita hitung lagi luas dari layang-layang. Diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Berapa diagonal satunya? Bebas, mau yang horizontal atau yang vertikal. Kalau yang horizontal berapa? 16. Dari mana? Dari 8 ditambah 8. Kalau yang vertikal berapa? 21. Dari mana? 15 ditambah 6. 21. Kita bagi 2.
Mana yang bisa dibagi 2? 16. 16 dibagi 2 adalah 8. Maka tinggal kita kali. 8 dikali 21. 168 cm persegi ya. Jadi, luas gabungan. Luas gabungannya adalah tinggal kita tambahkan 864. 468 cm persegi. Oke, soal selanjutnya. Nah, di sini ada soal cerita. Pak Ali mempunyai kebun dengan bentuk seperti pada gambar. Bentuknya apa ini? Bentuknya ini nggak jelas. Berarti dia adalah bangun datar gabungan. Kalau bangun datar gabungan gimana caranya? Dipotong ya. Nah, di sini udah terlihat jelas sebenarnya gambarnya. Bentuknya apa? Udah ada garis-garisnya ya. Tapi kalian jangan sampai terjebak ya. Apa maksudnya terjebak nih? Di sini ada garis yang tidak perlu ya. Contoh, ini nih. Garis ini bisa menjadi jebakan. Yang dimaksud bukan tanda garis duanya itu ya, tapi garis ini seluruhnya ini nih. Ini bisa menjadi jebakan. Kenapa? Kalau kamu memotong menggunakan garis ini ya, sama garis ini misalkan dipotong nih. Ya. Nah, ini nanti jadi 3 bangun. 1, 2, 3. Jadi trapesium lagi sama segitiga ya. Atau bisa juga kau perhatikan ini doang nih. Berarti ini bisa jadi 2 bangun ya. Ini bangun yang pertama trapesium, bangun yang kedua ini digabung segitiga ya. Nah, yang jadi masalah adalah apakah ini benar-benar lurus ya nih. Ini kalau Ustadz lihat nih, ini garisnya kayak nggak lurus ya. Dia kayak nggak lurus. Dari C ke D dan ke E itu seperti tidak lurus. Jadi gimana amannya? Amannya kamu potong sesuai dengan garis ini aja ya. Nih. Nah, jadi bangun yang pertama di situ ada jajar genjang. Nah, jajar genjang lagi nih. Bawahnya ada segi 3 ya. Jadi gimana cara ngitungnya? Tinggal dihitung luas jajar genjang dan luas segi 3 ya. Dihitung masing-masing lalu dijumlahkan. Kalau sudah diketahui jumlah dari luas kebun Pak Ali, maka tinggal antum kalikan dengan harganya. Ya, seperti soal yang kemarin mirip lagi ya. Ini harga nih. Nah, antum kalikan dengan harganya, maka dapatlah hasil penjualan. Oke, soal ini tidak ingin Ustadz kerjakan atau Ustadz bahas ya. Itu tadi Ustadz kasih pengarahan aja. Supaya apa? Supaya antum mudah dalam mengerjakan tugasnya. Jadi ini adalah tugas ya. Soal ini adalah tugas. Nah, jangan lupa di screenshot atau disalin soalnya ya. Gambarnya juga harus wajib. Nah, lalu ada satu tugas lagi. Nah, ini juga tugas buat antum. Ini gimana caranya, Sat? Caranya gimana? Caranya seperti soal sebelumnya. Berarti antum harus cek video yang sebelumnya ya. Video yang sebelumnya sudah Ustadz upload ya. Di sini juga ada ya. Di akun ini juga ada, di channel ini ya. Jadi antum cukup masuk ke channel ini. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Lalu murojaah ditonton lagi supaya
Antum paham. Jangan lupa sambil dicatat. Oke. Jangan lupa mengerjakan 2 tugas ini ya. Deadline-nya kapan? Deadline-nya jam 8 malam. Deadline-nya jam 8 malam. Tapi kalau antum ada keperluan atau sibuk ya kayaknya nggak mungkin ya. Anak sekolah mah keperluannya apa? Paling main game. Nah, jangan. Ya antum kerjain batasnya jam 8 malam 20.00 WIB. Kalau ada kendala bisa kumpulkan esok hari ya. Hari apa? Hari Sabtu ya. Oke. Sampai sini dulu ya videonya. Selamat belajar, semangat belajar terus ya. Kenapa semangat belajar? Karena antum harus semangat. Semangat masuk surga via menuntut ilmu ya. Seperti dalam hadis riwayat Muslim yang sudah kita tahu semua. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga ya. Jadi banyak jalan menuju surga. Salah satunya nih keutamaan antum sebagai pelajar ya atau penuntut ilmu adalah menuntut ilmu, belajar. Ilmu itu bisa ilmu diniyah atau ilmu umum ya. Yang penting ilmu itu bermanfaat bagi antum. Dan kalian juga harus ingat bahwa man la yuhibbul ilma fala khaira fihi. Barang siapa yang tidak cinta ilmu, tidak ada kebaikan pada dirinya ya. Jadi kalau antum gak cinta ilmu, kebaikan apa yang ada pada antum ya? Jadi biasanya kalau orang gak cinta ilmu, biasanya dia adalah orang jahil. Kalau orang jahil ya, itu perilakunya, tingkahnya, atau tutur katanya ya gak jelas. Jadi bisa dibilang tidak ada kebaikan pada dirinya ya. Kalau antum orang berilmu, antum tahu adab, tahu akhlak, tahu cara memperlakukan sesuatu, tahu pengetahuan tentang sesuatu, pasti banyak kebaikan pada diri antum. Oke, Ustaz ucapkan jazakumullahu khairan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.